Tribun Bali Podcast. Salam mata lokal memilih. Semeton Tribun Bali, Tribuners dimanapun berada, kembali berjumpa bersama saya Komang Agus Ruspawan selaku manajer liputan Tribun Bali. Kembali bersama rekan saya yang juga makin cantik, Ana Agung Sri Kusniarti sebagai editor Tribun Bali. Kita akan kembali mengupas dunia perpolitikan di Bali menyambut hajatan besar pemilu serentak 2024. Dan program podcast Mata Lokal Memilih ini kami siapkan secara khusus sebagai panggung parpol-parpol peserta pemilu 2024 dan juga calon legislatif yang akan bertarung menjadi anggota dewan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir sosok perempuan yang tidak kalah cantiknya dengan Gung Sri. Lebih cantik bahkan beliau. Bahkan lebih cantik ya. Jadi beliau adalah politisi muda yang akan menjadi bakal calon legislatif Bacaleg DPRD Bali dari PDIP Klungkung. Cokordo Istri Agung Putri Gita Loka alias Cok Gita. Ya, luar biasa sekali kita kehadiran sosok politisi muda, seorang perempuan yang tercatat sebagai newcomer di Dan dunia masih muda politikan. banget. Iya, sangat-sangat muda. Tapi usianya jangan dulu ditanya ya. Ya, betul. Siap. Mudah biga terus, Cok Gita. Bece, Yeah. astagfirullah. Sehat ge, sehat ge. Astagfirullah, sehat. Boleh tahu Cok Gita mungkin umurnya berapa sih ya? Kita dari tadi nyebut politisi Iya, muda. benar. Dan lahirnya tanggal berapa? Yang lahir di Klungkung tanggal 25 April 2001. 2001. Jadi untuk tahun ini belum genap 22 tahun, April ini kita yang baru 22. Wah, Wah, seumuran 20. kita kayaknya gimana? 11-12. Kebetulan sama-sama April. Sama-sama April. Tapi Aries berarti oke. bukan Taurus. Aries. Oh, Taurus ya. Saya baru Aries. Oh iya, oke. Iya. Nge. Luar biasa, baru 22 tahun, bahkan Wah, belum 22 luar tahun. biasa sekali. Sudah menjadi politisi dan maju sebagai caleg DPRD Bali. Bali loh belum ngomong. Bali bukan main-main. Klungkung. Bukan Klungkung Nah, ini. itu. Usianya 22 tahun ya. Iya. Luar biasa. Ya beda-beda tipis sama saya ya. Ya, sebagai informasi Semeton Tribun Bali bahwa PDIP Klungkung telah membocorkan 4 nama kader ya yang akan memperebutkan kursi legislatif DPRD Bali pada pemilu 2024. Di antaranya Cokordo Gede Agung, kemudian Niluh Kadek Dwi Yustiawati, keduanya merupakan incumbent dan politisi senior, dan yang ketiga adalah Inyoman Suwirto yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Klungkung dan beliau akan maju sebagai caleg usai menuntaskan jabatannya sebagai Bupati Klungkung tahun ini. Kemudian yang keempat, beliau adalah Cokordo Istri Agung Putri Gita Loka, seorang newcomer sekaligus politisi muda. Luar Berarti biasa kita nih. panggilnya Cok Gita nge. Iya. Cok Gita. Ini menjadi menarik ya. Ini menjadi sebuah fenomena Iya. di Klungkung di mana Cok Gita ini seorang bacaleg yang newcomer dan politisi muda. Iya, tapi lawannya itu Dan nggak akan bersaing dengan para Bersaing senior, senior. politisi senior. keren. Kira-kira Cok Gita di usia masih sangat muda ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik, apa sih yang menjadi inspirasi? Iya. Ya, inspirasi ke tiang memang lahir di keluarga politik gitu. Ya. Jadi tiang cerita sedikit. Nggih. Itu cak tiang ke bupati pertama di Klungkung, Nggih. ide Cokorda Anom Putra, Ya. bupati di masa Orde Lama. Jadi menjabat sebagai bupati selama 20 tahun Nggih. gitu. Terus ajik tiang Cokorda Bagus Oke nike calon bupati 2003 nike mencalonkan sebagai calon bupati. Lalu 2012-13 nike mencalonkan lagi sebagai calon bupati, dan 2017 kemarin mencalonkan juga jadi calon bupati. Jadi keluarga tiang sudah napi kental dengan unsur politik, Dunia politisi ya. Apalagi kalau tiang kita di Puri, tiang sebagai
Puri di Puri Kenten, gimana kita mempunyai tanggung jawab di masyarakat, mempunyai kita yang memiliki masyarakat yang ada di Klungkung. Jadi saya tergerak, siapa lagi kalau misalkan aji-aji tiang sampun lingsir-lingsir siapa. Jadi tiang yang belajar di sini bagaimana tiang bisa menjadi orang di Puri untuk mengayomi masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya Blikomang ya, inspirasinya ya. Gak main-main itu. Sekarang bergabung dengan PDIP, itu Ya. mulai kapan? Tiang bergabung di PDI Perjuangan tercatat Desember tahun 2022. Ya, Tapi Tiang memang sudah, karena dari leluhur Tiang memang PDIP sejati gitu. Oke. Jadi Oh. Tucak Tiang juga memang PDIP ya? PDIP gitu. Jadi memang sudah darahnya Darahnya ya? memang darah PDIP, tapi tercatatnya Desember kemarin. Ya karena kan baru Tiang dados menjadi anggota partai kan setelah 21 tahun. Jadi Tiang baru menuntaskan, Tiang fokus bersama kuliah karena Tiang juga kuliah. Setelah Tiang fokus kuliah, memang pada saat perjalanan, pada saat skripsi ada waktu untuk saya daftar menjadi anggota partai, kapan lagi ya udah sekarang mantan gitu. Jadi Artinya sambil kuliah, Iya. skripsi, ya sudah berpikir mulai Iya. menjadi politisi gitu ya? Iya. Itu awal masuk ke PDIP itu di Pinang atau memang niat sendiri? memang niat dari Niat sendiri nge. Dan dukungan dari tentunya orang tua dan penglingsir nge. Nggih, Jadi pasti. darah DNA-nya memang Iya, memang politik, sudah. kemudian DNA PDI, Nah, PDIP itu. ya itu ya. Sehingga beliau memutuskan atau Cogita memutuskan untuk tetap bergabung di PDIP, meneruskan. Ya, tapi lu kamu Orang yang menarik akhirnya terpilih Cok Gita sendiri sebagai perwakilan PDIP, itu seperti apa itu perjalanannya? Ya, kalau Tiang kemarin mendaftarkan diri dulu sebagai calon legislatif, lalu Tiang ikut Wenten. Kalau di dalam PDIP itu ada tes psikotesnya, Tiang mengikuti itu, lalu ada kan terpilih atau tidaknya itu kan dari hak dari DPD. Yeah. Jadi Tiang mengikuti setiap prosedur yang ada. Dan ternyata Cok Gita keluar, terpilih nge. Iya. Oh, itu berarti sudah perjalanannya seperti itu Iya. ya. Memutuskan untuk menjadi caleg ke DPRD Bali seperti apa? Itu muncul, itu kan sebuah keberanian ya. Biasanya kan kalau seorang baru tuh politisi kan, muda iya. yang baru 22 tahun itu Benar. muncul keberanian itu seperti apa? Ya, Gimana Kak. awalnya dari Tiang juga melihat napi peluang yang ada gitu, karena Tiang kan untuk memenuhi kuota perempuan yang ada gitu. Jadi Tiang mencoba memberanikan diri dan juga tentu Niki Tiang juga maju restu dari aji-aji Tiang yang ada. Jadi sudah dapat dukungan dari keluarga pasti, penglingsirnya. penglingsir, pasti nggih. Tiang bertanya juga bagaimana pendapat karena kita tidak ada salahnya untuk Iya, mencoba. betul sekali. Untuk menjadi pengalaman, pembelajaran untuk saya sendiri. Pengalaman, ya. Kalau wisuda atau selesai kuliahnya? Untuk wisuda mungkin Tiang rencana bulan April karena Oh, belum wisuda? Februari Tiang baru ujian. Oh, Ya. Oke, jurusannya belum napi wisuda. ya? Jurusan matematika. Wah, ngeri. Nggak nyambung kayaknya. Ya, tapi kan Kan nggak banyak masalah. hitung-hitung di dunia politik. Biasanya kan politisi itu visipol atau ya yang terkait. Nah, kalau menurut saya dia ini kan matematika berarti cenderung orang cerdas. Oh, Nah, kita gitu. butuh politisi Iya, iya, cerdas iya. ke depannya Iya, 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 gitu. iya, iya. Tapi memang selama ini kan memang paradigmanya kan memang patokannya itu sospol. Ya, itulah. Berarti ini belum selesai kuliahnya ya? Iya, Tapi tinggal sudah wisuda. memutuskan untuk Iya. maju sebagai caleg Ya, gitu. sambil menunggu untuk waktu wisuda, jadi Tiang ini mendaftarkan diri. Iya. Kalau tokoh politik inspirasinya Cok Gita sendiri Sira? Tentu Tucak Tiang. Oh, Tuka ya. Yang jadi bupati dulu itu. Iya. Oke. Karena beliau mengabdi, memang zaman dulu kan belum ada dana dari negara. Bagaimana beliau mengabdi ke masyarakat Secara pribadi, secara ya. pribadi. Tiang juga dapat cerita dari Ibu Niang Iya. Tiang, Nini Tiang, bagaimana dulu membuat jalan itu keluarga yang tapi nggak gotong royong untuk membuat jalan, lalu mengadakan pembuatan kantor bupati gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi inspirasi untuk Inspirasi, saya ya. gitu. Inspirasi banget. Persisnya Cok Gita tertarik dengan dunia politik itu sejak kapan?
Sejak Atau mungkin sejak kecil, sudah remaja sejak atau sudah sejak kecil sebenarnya. sejak kecil ya? Memang dari hati kapan nanti pada saat ada waktunya aji-aji tiang sudah tidak lagi di sini, sayalah bisa menjadi pionir nantinya. Selama ini aktif ya, mungkin sejak waktu SMA atau kuliah gitu aktif mengikuti Biasanya kegiatan-kegiatan Aji gitu. Ya, karena karena Aji Tiang kan memang dulu bakal calon bupati, jadi Tiang mengikuti bagaimana prosesnya. Termasuk Naik kampanye turun mungkin. kampanye, simekrame gitu. Tapi secara pribadi kan karena Cok Gita bilang dari kecil sudah ada jiwa-jiwa itu, berarti kan otomatis terbentuk ikut-ikut organisasi ya sejak sekolah ya? Ya, tapi karena bukan hanya itu saja sih untuk menjadi di dunia politik saya membangun relasi, tapi memang dari dalam diri saya beraktif berorganisasi gitu. Bukan itu tapi dasarnya ya, bukan itu. Jadi memang saya ikut organisasi, memang saya untuk mengembangkan diri saya. Biasanya kalau orang yang punya jiwa politik itu suka berorganisasi. Biasanya begitu. Biasanya lasemnya. Iya. Pasti akan kita sendiri tersalurkan. selama ini aktif di organisasi apa aja? Ya, untuk kalau Tiang dari SMA, Tiang udah ikut OSIS, terus setelah OSIS Tiang ikut, karena Tiang ikut JGEG Bagus, JGEG Bagus Klungkung, ya 2018 Tiang ikut JGEG Bagus Klungkung, jadi Tiang tetap aktif di sana. Terus BEM juga Tiang ikut BEM di fakultas 19-20 Tiang ikut gitu. Terus makin masih aktif di JGEG Bagus, terus di e-sport Klungkung juga. Ya. Berarti gamer juga ya? Ya, kalau anak muda kan begitu. Mantap sekali. Ternyata banyak sekali gini kebisaannya ya. Iya. Selain kegiatan sehari-hari selain kuliah? Ya, Tiang wirausaha, Tiang udah mulai wirausaha, Tiang make up freelancer. 2000 SMA Tiang 2018 Tiang udah mulai make up freelancer. Terus 2020 Covid karena Tiang kuliahnya online, jadi nggak ada kegiatan yang Tiang lakukan. Tiang buka usaha lagi yang lain ke usaha air kumkuman gitu, kayak ukupan. Kalau di Klungkung masih banyak orang yang pakai. Jadi Tiang kan ya? Jadi Tiang mulai 2020 sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah mulai aktif ke kantong-kantong suara mungkin Iya, sudah mulai melakukan pendekatan. pendekatan. Di mana aja itu kantong suaranya, Ge? Di Klungkung, ya di dapil Klungkung yang pasti Tiang pendekatan, Tiang juga karena kan ini menten investasi masa lampau gitu, jadi Tiang pendekatan lagi, mulai dari Tiang tidak hanya melihat bagaimana leluhur saya, tapi saya juga punya ada hal yang bisa visi misi yang lain ya. Selama melakukan mungkin tanda kutip roadshow ini, apa juga didampingi oleh Aji? Pasti dari belakang Aji selalu melihat, mensupport bagaimana perjalanan Tiang. Tapi waktu Cok Gita sendiri mendengar nama-nama yang lain tuh, nama-nama senior tuh, ada nggak sempat gentar dalam hati? Gentar ya pasti Tiang lihat juga bagaimana senior Tiang ya, tapi kalau gentar untuk ciut nyalinya sih tidak. Enggak, tetap semangatnya. Tetap semangat, tetap optimis, menjalankan setiap proses yang ada, menjalankan bagaimana proses pengembangan diri saya untuk menambah pengalaman, menambah pembelajaran seperti itu. Kalau silakan. Nanti mungkin kan karena sama-sama dari Puri ya, dari kalangan Puri dengan Cokodo Gede Agung. Itu gimana nanti konstelasinya untuk suaranya? Ya kan, karena Tiang kan di sini Tiang memenuhi kuota perempuan. Oh iya. Ya jadi mungkin lebih banyak ke perempuannya ya, bergerak di perempuannya. Jadi namanya jatahnya dari Klungkung kan tiga orang ya? Iya. Dan untuk perempuan kuotanya? Masih ada 2 nama. Ya, satunya Bu Dwi, satu Tiang. Nanti kan bagaimana dari DPD yang akan memberikan keputusan gitu. Artinya sekarang secara langsung Cok Gita masih bersaing sama dengan Bu Dwi ya? Iya, sebagai incumbent. Kira-kira karena kan dari partai kan incumbent harus maju dulu seperti itu. Nanti bagaimana 3 nama yang akan dikeluarkan oleh DPD kan nanti DPD yang mempunyai hak. Tapi kan secara langsung bersaing juga dengan Bu Dwi ya, yang pada pemilu sebelumnya meraih suara terbanyak ya? Iya, terbanyak. Gimana kira-kira nih peluangnya kalau Cok Gita sendiri melihat situasi ini?
Ya, Tiang sih optimis untuk bisa menyaingi atau bisa inilah sama senior Tiang. Ya. Artinya yang penting mencoba dulu Ya, gitu ya. mencoba benar. Kan Tom masih muda juga katanya Iya, mencoba Ya. melihat Kalaupun dulu. gagal masih banyak langkah Ya, lain. dan iya. akan Intinya berani dulu Iya, gitu ya. benar. Anak muda harus berani. Yes, Iya. mantap. Nah, nanti mungkin punya target pemilih mungkin dari Iya. kalangan seperti apa gitu. Ya, yang pasti Tiang harus memberdayakan teman-teman Tiang dulu, teman-teman yang seumuran sama Tiang. Bagaimana kita, ayo anak muda, saya mau menyuarakan aspirasi kalian, anak muda, apa yang menjadi masukan untuk pemerintah, ayo kita Diskusi bareng-bareng ya. benar. Artinya dari kalangan milenial Ya, dan generasi Z. Z. Ya, Berarti itu yang menjadi sasar lah Cok kita juga ya, nge. pasti tentunya. Cok kita sendiri masih generasi Z. Iya, itu dah. Iya. 22 tahun ya masih Iya. generasi Z. Generasi Z kan 18 sampai 25. Iya. Iya. Milenial 25 sampai Sampai 40. 40, iya. Kamu masuk mana, Gung? Milenial aku Kan saya dong. masih generasi Z. Iya. Tapi Cok, untuk dapat masuk misalnya Cok yang terpilih nih dari DPD, terus untuk dapat masuk ke DPRD itu berapa suara yang harus Cok kumpulkan? Kalau bisa sebanyak-banyaknya sih ya, karena kan yang kemarin untuk terbanyak kan 25.000 ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Lebih dari itu kalau bisa Ya, ya. astengkare kita. Tapi sistemnya Cok kampanye door to door atau banyak atau gimana Cok? Yang pastinya Tiang juga bekerja Atau media sama. sosial gitu? Pasti yang pertama Tiang kerjasama sama calon anggota DPR di kabupaten. Oke. Terus Tiang memanfaatkan juga media sosial yang ada, karena mungkin kan banyak generasi Z yang Iya, pakai media sosial. lebih cepat juga Iya, ya. informasinya juga tersalurkan lebih cepat. Iya. Tapi Cok, kalau misalnya maju itu kan identik dengan uang gitu biasanya. Kalau Cok sendiri ada kesulitan nggak di situ? Modal yang ada saat ini yang ketulusan, bagaimana Ketulusan dan semangat ya. Ya, bagaimana masyarakat melihat ketulusan seorang anak muda mau maju ke politik, memberikan warna yang baru dengan ketulusan tanpa adanya latar belakang Money politik ya, gitu ya. dan lain-lain. Jadi apa masyarakat mau nggak saya ajak Bareng-bareng ya, gitu ya. bareng-bareng gitu, Tiang ajak Ya. untuk dengan ketulusan ini, kalau misalkan masyarakat mau, ayo. Ya, Tapi pilih ini kan saya. ini yang menjadi masalah mungkin di dunia politik ya, terutama di kalangan anak muda. Banyak yang a priori atau antipati sama politik. Nah, Cok kita sendiri gimana ini untuk meyakinkan dan menyadarkan ini anak-anak muda ini Agar mereka mau ke TPS gitu ya, beli agar komanya. mau memilih, agar mau aspirasinya disampaikan saat pemilu nanti dan tidak antipati dengan politik. Ya, betul. Ya, kalau yang boleh ini anak muda harus memberikan suaranya, karena kan kalau misalkan Tiang yang diberikan suara gitu, mereka juga mengetahui bagaimana karakter. Jadi kalau bisa ayo kita lihat karakter dari calon yang ada gitu, bagaimana ketulusannya, kejujurannya, bagaimana kepentingan yang ada, apakah kepentingan individu atau melihat kepentingan banyak masyarakat umum. Iya. Jadi harus dikenali Cok ya. Iya, benar. Calonnya jadi jangan a priori tapi kenalin calonnya benar. gitu. Jadi anak muda juga harus terlibat di Iya, politik benar, gitu ya. benar. Mungkin dengan majunya Cok kita di politika ini Siapa sebagai tahu ke calon depan- ini kedepannya lebih ada banyak lagi, lagi, ya. lebih banyak lagi anak muda yang mau Yang terlibat mau, politik. ya, Artinya benar. paling enggak Cok kita juga menjadi contoh bahwa Iya. anak muda itu harus terlibat dalam politik, Iya, jangan benar. nanti dengan politik. Iya, benar. Iya, Kita iya. yang memberikan warna baru gitu, ketulusan di politik kan kadang ada hal-hal yang Iya. negatif gitu. Kita yang memberikan hal positif yang ada di politik Wah, seperti luar itu. biasa. Luar biasa. Ya itulah Tribunas Semua Tribun Bali. Tak terasa ya percakapan kita dengan Cok kita, anak muda Yang berani. ya yang berani mencalonkan diri, terjun ke dunia politik, menjadi calon legislatif di DPR Bali. Ya, dari provinsi. PDP Klungkung. Nah kira-kira mungkin ada pesan atau harapan dari Cok kita kepada generasi milenial dan generasi Z ini di pemilu 2024 nanti? Silakan. Semeton Tiang, jadi Tiang bermodalkan ketulusan, kejujuran,
jika teman-teman pemilih nanti satu visi misi dengan saya, jika memang Tiang mendapatkan kesempatan menjadi menjadi legislatif, nantinya mari kita membangun Kelungkung, membangun Bali yang lebih baik lagi, dan bisa menyuarakan apa hal-hal aspirasi yang menjadi permasalahan yang ada seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya seandainya nasib berkata baik dan Gita terpilih sebagai DPR, bagaimana, apa yang akan Gita lakukan gitu? Ya, Secara umum dulu. Secara umum yang pasti Tiang akan memberikan, karena Tiang saat ini aktif di organisasi olahraga di Wing Chun. Jadi Tiang merasa di Bali itu perlu adanya pusat pelatihan daerah gitu. Jadi atlet-atlet yang baik di kabupaten disalurkan ke provinsi, nanti di provinsi dijadikan atlet yang mumpuni untuk ke nasional gitu. Bagaimana usu ya. Jadi bagaimana Tiang memberikan masukan kepada eksekutif hal-hal apa yang penting baik yang dilakukan untuk anak-anak muda gitu kan, karena yang ikut atlet-atlet ini kan anak-anak muda masih belia, jadi bagaimana keterampilan itu bisa tersalurkan dengan baik. Selain olahraga mungkin ada sektor mungkin lain, bidang lain mungkin yang perempuan yang beli komang ya. Mungkin khususnya dari perempuan, karena kan nanti akan mewakili kalangan suara-suara perempuan juga. Ya, tentunya Tiang berencana memberdayakan wanita-wanita yang tidak mempunyai pekerjaan gitu. Bagaimana Tiang memberikan edukasi pelatihan, seperti pelatihan karena Tiang bisa di make up, jadi bagaimana perempuan bisa mempunyai keterampilan make up atau yang lain gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Dan Cok Gita sendiri akan tentunya menyuarakan suara-suara anak muda, karena memang anak muda, generasi muda adalah generasi penerus bangsa kan gitu ya. Dan juga dari kalangan perempuan tentunya ya, sebagai wakil perempuan. Saya sendiri sangat kagum dengan kalangan perempuan muda yang berani maju. Dan luar biasa. Kalau Cok Gita sendiri melihat mungkin ada yang masih menjadi tanda kutip permasalahan bagi perempuan di Bali itu seperti apa? Secara umum. Secara umum. Ya, mungkin gender yang masih secara umum kan kalau perempuan itu harus bekerja di rumah saja seperti itu. Jadi Tiang maju di sini bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa untuk menjadi pionir-pionir, menjadi pemangku dari kepentingan seperti itu. Artinya jadi nggak cuma jadi ibu rumah tangga ya Cok ya. Mengubah image ya perempuan-perempuan Bali yang selama ini cenderung menjadi ibu rumah tangga. Mungkin juga Cok Gita akan menawarkan atau mengajak perempuan-perempuan lain untuk terlibat dalam politik ya. Pastinya. Untuk terlibat bagaimana mengangkat harkat dan martabat perempuan khususnya di Bali ini ya. Ada harapan bagi perempuan di Bali? Untuk harapannya dari perjuangan Tiang Niki bisa dilihat bahwa tidak gentar untuk bisa lebih lagi untuk baik melanjutkan profesi gitu. Jadi jangan takut ya Cok ya. Wah, keren banget Beli Komang. Jadi teman-teman Tribuners harus bisa melihat bagaimana generasi muda itu punya mimpi yang sangat besar, khususnya Bali ya. Jangan istilahnya a priori tadi Beli Komang bilangin, gue gak percaya politik tuh, nggak mau gue ke TPS gitu. Dan mungkin Cok Gita nanti bisa ngomong baik-baik ke teman-temannya bahwa ini loh, gue punya visi misi ini dan ayo kita bareng-bareng maju gitu. Iya. Baik, itu Tribuners, Semeton Tribun Bali. Percakapan kita di hari ini dalam program Mata Lokal Memilih bersama Cok Gita, salah satu bacalek PDP dari Kabupaten Kelungkung. Dan bagi parpol-parpol peserta pemilu 2024 maupun para calon legislatif, kami mengajak untuk meramaikan panggung ini di podcast Tribun Bali Mata Lokal Memilih. Ini adalah panggung bagi para parpol dan politisi untuk hajatan pemilu 2024.
Demikian Tribuners, Semeton Tribun Bali. Terima kasih. Sampai jumpa.